Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Raihan Najib, NIM 18220007 dari Program Studi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Respati Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Divide and Conquer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Desain dan Analis Algoritma. Oke, Divide and Conquer. Pada awalnya, komputer diciptakan sebagai mesin kalkulasi otomatis yang akurat. Seiring berjalannya waktu, permasalahan untuk memecahkan masalah pun membutuhkan teknik-teknik baru. Algoritma yang sederhana sudah tidak cukup lagi untuk memecahkan masalah, yang dimana masalah tersebut semakin hari semakin berjumlah besar. Nah, Divide and Conquer ini hadir sebagai bentuk dari teknik baru tersebut. Algoritma ini memudahkan dalam memecahkan sebuah masalah dengan memecah-mecah pekerjaan, kemudian membagikan kepada banyak pekerja. Tentunya pekerjaan akan jauh lebih cepat selesai. Contohnya, algoritma sederhana yang memberikan hasil benar seperti ini. Penulisan adalah nums sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 28, 58, 18, 28, 67, 13. Total sama dengan 0. For I in range 0 len nums, maka total sama dengan total plus nums I. Kemudian print total. Di sini merupakan penulisan kode dengan menggunakan algoritma sederhana, di mana masalah pada kode tersebut yaitu pengoperasian dilakukan secara linear, yaitu sama dengan kompleksitas ON. Perhitungan lambat untuk list besar karena nilai total tergantung pada kalkulasi nilai total sebelumnya, sedangkan untuk list yang ukurannya cenderung sedikit menggunakan algoritma sederhana tidak masalah. Nah, dengan menggunakan Divide and Conquer untuk menyelesaikan masalah kode yang timbul pada contoh di awal, yang harus dilakukan adalah menggunakan teknik rekursif, di mana teknik rekursif itu membagi-bagikan masalah menjadi kecil. Jika awalnya kita harus menghitung total keseluruhan list satu persatu, sekarang kita dapat melakukan perhitungan dengan memecah-mecah list terlebih dahulu. Nah, dari kode yang kita di awal ini, itu kita mencari total dari yang ada di list tersebut. Namun, cara pengerjaannya dengan algoritma sederhana, kita harus menjumlahkannya satu persatu. Contoh, untuk mencari total kita harus melakukannya dari yang awal terlebih dahulu, yaitu menjumlahkan 1 ditambah 2, terus kemudian hasilnya itu 3. Hasil 3 tersebut kita tambahkan dengan 3 sama dengan 6. Hasil 6 itu kita tambahkan dengan 5, kemudian sampai dengan akhir dan mendapatkan kalkulasi nilai total. Nah, dengan Divide and Conquer kita tambahkan sebuah fungsi, yaitu def sums dalam kurung LST. If len LST lebih dari sama dengan 1, maka return LST 0. Dan mid len LST garing 2 kali 2 left sum dalam kurung LST dalam kotak kurung mid, terus right sums LST mid return left plus right. Kemudian print sums nums. Nah, baris if len LST lebih dari sama dengan 1 memberikan syarat pemberhentian fungsi rekursif yang akan mengembalikan isi dari list ketika list berukuran 1 hanya memiliki satu elemen. Kemudian baris mid sama dengan len LST garing 2 kali 2 mengambil median dari list, sehingga referensi ketika kita membagi list menjadi 2 bagian. Ketiga, baris left sama dengan sum
lst.2 mid, dan selanjutnya membagikan list menjadi dua bagian dengan nilai mid sebagai tengah dari list. Secara singkat dan secara jelas, maka kode di atas dapat berjalan seperti di bawah. List yang berisi dari 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 28, 58, 18, 28, 67, dan 13 kita bagi menjadi dua. Yang pertama yang di sisi kiri yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan yang di sisi kanan menjadi 19, 28, 58, 18, 28, 67, dan 13. Kemudian yang pada baris bagian kiri kita bagi menjadi dua kembali. Bagian kiri menjadi 1, 2, dan 3, bagian kanan menjadi 5, 6, 7. Kemudian yang bagian kanan itu menjadi 5 plus 6, 7, dan 6, 7 menjadi 6 plus 7. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kita dapat membagi-bagikan setiap bagian rekursif, mulai dari yang kiri, left, dan yang kanan, right, ke satu unit kerja baru yang dikenal dengan nama thread. Mekanisme pada sistem operasi atau compiler kemudian akan membagi-bagikan tugas pembagian dan perhitungan lanjutan agar dapat dijalankan secara paralel. Misalnya dengan membagikan tugas ke dalam beberapa core prosesor atau bahkan ke dalam mesin lain. Nah, jadi dengan menggunakan kode algoritma divide and conquer ini kita akan memisahkan semuanya menjadi satu bagian. Kita dapatkan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 28, 58, 18, 28, 6, 7, 13 itu menjadi bagian-bagian kecil. Dimana jika kita menggunakan algoritma sederhana, kita harus menjumlahkannya dari bagian yang sebelah kiri. Sedangkan dengan menggunakan divide and conquer ini, kita bisa menjumlahkannya secara bersamaan. 1 plus 2 dan 3 plus 5 itu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian bagaimana membangun algoritma divide and conquer? Divide and conquer ini memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu divide, memecah. Yang kedua yaitu conquer, menaklukkan. Yang terakhir adalah combine, menggabungkan. Langkah pertama yaitu memecahkan masalah ke dalam ukuran yang lebih kecil menggunakan algoritma rekursif. Langkah kedua, menyelesaikan masalah yang telah kita pecahkan masalahnya sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah setelah masalah-masalah itu terselesaikan, maka kita akan menggabungkannya kembali menjadi satu hasil kalkulasi. Secara gambar dapat dilihat seperti berikut langkah kerja divide and conquer. Dapat kita lihat dari satu masalah, kemudian kita divide menjadi dua masalah. Problem, kita divide menjadi subproblem dan subproblem. Kemudian kedua masalah itu diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dan menghasilkan solve subproblem, dua solution to subproblem. Terakhir, digabungkan kembali dan diperoleh hasil kalkulasi. Jadi solution to subproblem di sebelah kiri dan solution to subproblem di sebelah kanan kita gabungkan menjadi satu, menjadi solution to problem. Nah, divide and conquer ini dapat membuat banyak pemanggilan rekursif karena dalam algoritma ini setidaknya kita melakukan divide maka akan diperoleh dua pecahan masalah. Jadi dalam satu buah masalah kita bagi menjadi dua. Terus kemudian dua bagian ini salah satu bagiannya kita bagi kembali menjadi dua. Terus seperti itu menjadi dua sampai sehingga hanya tersisa dua permasalahan yang kita selesaikan. Kemudian dari dua himpunan permasalahan itu kita selesaikan secara bersamaan. Kemudian mendapatkan hasil dari permasalahan. Terus dua himpunan hasil permasalahan itu kita gabungkan kembali menjadi himpunan yang lebih besar.
terus kita gabungkan kembali menjadi himpunan yang lebih besar, dan kita gabungkan kembali hingga akhirnya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, analisa divide and conquer pada contoh awal. Pada contoh awal kita tuliskan kode bahwa kita tuliskan fungsi sums lst if len lst lebih dari sama dengan 1, itu satu langkah, terus return lst satu langkah, mid len lst satu langkah, left sum lst yaitu sums mid langkah, right sums list lst mid yaitu sums mid langkah, kemudian return left plus right satu langkah. Yang secara sistematis dapat dituliskan seperti berikut, yaitu fn sama dengan 4 ditambah f dalam kurung n2 ditambah f dalam kurung n2 sama dengan 4 ditambah 2f dalam kurung n2. Karena ukuran dari mid adalah panjang list n dibagi 2, dengan begitu kompleksitas dari algoritma adalah fn sama dengan 2k dalam kurung n2k. Dengan syarat berhenti adalah ketika k lebih dari atau sama dengan 1, sehingga n2k nk sama dengan log 2n. Kompleksitas dari fungsi sums adalah 0 log n meningkat dari 0n pada algoritma awal. Secara umum, kompleksitas algoritma divide and conquer adalah 0 n log n jika ukuran data adalah nn, dan pada setiap langkahnya kita membagikan masalah ke dalam pp masalah. Kemudian jenis dari divide and conquer yaitu merge sort. Merge sort merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan pengurutan bilangan, di mana merge sort membagi-bagikan keseluruhan list menjadi komponen yang lebih kecil, kemudian mengurutkannya dan menggabungkan kembali menjadi sebuah list besar. Dapat kita tulis fungsi merge sort di sini, yaitu yang pertama yaitu fungsi merge sort def merge sort lst if len lst kurang dari sama dengan 1, return lst mid sama dengan len lst garing 2 kali 2, left merge sort lst titik 2 mid, right merge sort lst mid titik 2, return merge left right. Terus fungsi yang berikutnya adalah fungsi merge. Kita tuliskan def merge left right result while len left lebih dari 0 or len right lebih dari 0. If len left lebih dari 0 and len right lebih dari 0, if left dalam kotak kurung 0 kurang dari sama dengan right dalam kurung 0, result append left pop 0, else result append right titik pop 0. Elif len left lebih dari 0, result append left pop 0. Elif len right lebih dari 0, result append right pop 0. Return result. Dua buah fungsi yang kita buat yaitu merge sort dan merge, di mana fungsi merge sort memiliki logika dan cara kerja yang sama dengan fungsi penjumlahan total yang kita bangun pada awal video tadi, dengan perbedaan pada bagian yang melakukan penggabungan yaitu list, return, merge, left, right. Misalkan kita memanggil fungsi merge seperti berikut, yaitu left kita isi dengan angka 3 dan 5, kemudian right kita isi dengan angka 1 dan 4, terus kita jalankan dengan fungsi merge left right. Catatan,
Ingat bahwa list pada variabel left maupun right harus sudah terurut jika ukuran list lebih dari 1. Fungsi merge dengan argumen list berukuran lebih dari 1 hanya dipanggil dari hasil merge dua buah list berukuran 1 dalam kasus merge sort. Nah, fungsi yang kita coba panggil tadi akan menghasilkan hasil seperti ini. Awal fungsi left didapatin yaitu angka 3 dan 5. Kemudian yang right itu 1 dan 4, result masih kosong. Kemudian iterasi pertama, left menjadi 3 dan 5, right 4, resultnya 1. Iterasi kedua, left tinggal 5, right-nya tinggal 4, resultnya sudah ada 1 dan 3. Di iterasi ketiga, left-nya masih ada 5, right-nya udah kosong, resultnya udah ada 1, 3, dan 4. Di iterasi keempat, left-nya udah kosong, right-nya udah kosong, dan resultnya kita dapatkan hasil 1, 3, 4, 5, di mana angka tersebut sudah urut. Untuk lebih memahaminya, saya kasih contoh lain dari algoritma merge sort. Di sini ada list dengan isi 5, 1, 3, 2, 6, 4. Dengan algoritma merge sort, yang pertama yaitu kita divide, kita pecah menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri mendapatkan 5, 1, dan 3. Bagian kanan mendapatkan 2, 6, dan 4. Di bagian kiri kita bagi kembali menjadi 2. Kita dapatkan 5 dan 1, 3. Kemudian 1, 3 tersebut kita pisahkan menjadi 1 lagi, 1 dan 3. Di bagian kanan 2, 6, 4 kita pisahkan menjadi 2 dan 6, 4. Kemudian 6, 4 kita pisahkan menjadi 1, 1 menjadi 6 dan 4. Nah, dari sini sudah kita divide, kemudian kita conquer. Kita pecahkan masalahnya, yaitu kita urutkan. Nah, dari data yang sudah dipecahkan itu, kita urutkan dari sebelah kiri, di mana 5, 1, 3 itu lebih kecil 1, 3. Terus kita gabungkan menjadi 1, 3, 5. Kemudian di bagian kanan, yaitu ada 2, 4, dan 6. Kemudian kita gabungkan menjadi 1, menjadi 2, 4, 6. Dua bagian 1, 3, 5, dan 2, 4, 6 kita gabungkan menjadi 1, dan menjadi hasil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Divide and conquer yang kedua yaitu binary search. Binary search merupakan algoritma pencarian yang cukup efisien. Dengan menggunakan divide and conquer inilah binary search bekerja. Kekurangan dari sebuah binary search yaitu bahwa algoritma ini hanya dapat digunakan pada sebuah data atau list yang listnya telah terurut. Binary search dengan Python. Jadi di sini saya tuliskan dengan Python yang pertama. Jika kita punya list yang isinya yaitu 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Maka nilai-nilai yang awal yang akan kita butuhkan yaitu data dari 1 hingga 10, kemudian search value-nya adalah 2, terus minimal indeksnya adalah 0, maksimal indeksnya adalah panjang dari data dikurangi 1, crash 7. Nah, kode yang akan kita tuliskan dengan menggunakan Python adalah seperti ini. Fungsinya kita tuliskan def binary search data search file min index max index. If maximal index kurang dari minimal index, maka akan kita print data tidak ada pada list. Return min 1. Minimal index sama dengan minimal index ditambah maksimal index dibagikan 2. Jika data minimal index lebih dari search value, maka akan kita kembalikan binary search
maka akan kita kembalikan ke fungsi binary search. Elif, jika data minimal index kurang dari search value, maka akan kita kembalikan ke fungsi binary search. Else, kita print ditemukan dalam index search file mid index, kembali ke return mid index. Nah, untuk nilai indeks minimal atau batas awal pencarian yang pertama tentunya adalah 0. Kemudian nilai maksimal adalah batas akhir pencarian, adalah ukuran dari list itu sendiri. Kemudian di langkah awal binary search dilakukan perhitungan terhadap nilai tengah dari min IDX dan max IDX terlebih dahulu. Untuk mendapatkan titik awal pencarian, perhitungan nilai tengah dilakukan pada kode berikut, yaitu mid_IDX sama dengan mid_IDX plus max_IDX dibagi 2. Jadi kode ini yaitu kita mencari nilai dari mid IDX, nilai tengah dari titik awal pencarian. Kemudian setelah mendapatkan nilai tengah, kita lalu melakukan cek apakah nilai dari data pada indeks tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan nilai yang akan kita cari, yaitu nilai 2. Langkah pengecekan ini dilakukan pada perintah if berikut. If data mid IDX lebih besar search value, apakah nilai lebih besar daripada 2? Elif data mid IDX lebih kecil dari search value, apakah nilai lebih kecil daripada 2? Else, nilai adalah 2, ditemukan. Dalam kasus ini, nilai dari mid IDX adalah 3, dan karena data 3 berisi 6, maka kita akan melakukan pemotongan terhadap seluruh nilai pada data setelah 6. Karena nilai tersebut sudah pasti tidak diperlukan lagi, kita lalu memanggil fungsi binary search lagi. Kali ini dengan mencari hanya pada submasalah berikut. Perhatikan bagaimana pada pemanggilan binary search yang kedua, nilai max IDX kita ubah menjadi IDX min 1, sama dengan 1, 2, dan 4. Dan dengan mengaplikasikan logika yang sama dengan tahap sebelumnya, kita akan langsung menemukan bilangan yang dicari. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini.